bahwa dalam rangka penanganan COVID-19 ini, pemerintah menyiapkan anggaran hampir 682 triliun. Salah satu anggaran untuk PEN, pemulihan ekonomi nasional itu berjumlah 318 triliun. Dari 318 triliun itu, 35 triliun itu ditempatkan pemerintah untuk membantu likuiditas perbankan. Sementara ketentuan dan syarat bank peserta dan bank pelaksana itu ditentukan oleh OJK. Misal saham harus 50% dimiliki oleh warga Indonesia. Harus beraktivitas dan berbadan hukum di Indonesia. Artinya ini dalam rangka supaya likuiditas perbankan kita ini tidak ambruk, tidak merosot dan tidak hancur. Kita sadar bahwa ketentuan likuiditas ini sangat ketat dilakukan oleh OJK dalam rangka jangan sampai ada penumpang gelap dalam konteks likuiditas ini yang dilakukan oleh perbankan atau orang-orang tertentu. Sehingga syarat dan ketentuannya itu harus diatur oleh dalam bentuk aturan yang dikeluarkan oleh OJK. Di mana bank umum... Gimana, syarat dan ketentuannya apa saja, Pak? Mungkin lebih detailnya. Nah, syarat dan ketentuannya kan sudah disampaikan di Teken PP nomor 23 itu. Pertama, dia harus berbadan hukum di Indonesia. Yang kedua, memiliki 51 saham mayoritas orang Indonesia. Yang ketiga, dia bukan persoalan likuiditas sebelum COVID. Jadi dia harus persoalan likuiditas itu pasca lagi kondisi COVID seperti ini. Nah, banyak beberapa bank yang diumumkan oleh BPK, itu ada 9 bank atau 8 bank, itu sudah bermasalah sebelum COVID. Nah, itu nggak bisa. Nah, oleh sebab itu kita minta kepada OJK, kebetulan OJK Mitra Kom 11 juga, supaya bank-bank yang berlikuiditas dan penyalurannya kurang lebih 35 triliun ini bisa tepat sasaran dan tepat guna gitu, Mbak. Oke, sebenarnya seberapa gawat sih likuiditas perbankan saat ini, Pak, di Indonesia begitu, sehingga ada beberapa suntikan berkali-kali begitu, dan kalau dilihat terhadap peraturan ini, apakah cukup rapat begitu, tidak ada celah yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain nantinya? Saya rasa gini, Pak, problem kita sekarang sangat berbeda dengan 98. Ya, silakan, Pak. Ya, problem kita sangat berbeda dengan 98. 98 itu krisis ekonomi yang berdampak kepada politik dan seterusnya. Kalau sekarang krisis kesehatan, saya rasa bank-bank itu rata-rata likuiditasnya untuk hari ini ya, dalam tanda kutip dalam hari ini, tidak ada masalah. Mereka masih punya modal. Nah, oleh sebab itu dengan anggaran 35 triliun ini merupakan suntikan dari pemerintah yang ditaruh ke Bank Indonesia lewat SBN dan seterusnya tadi supaya mengamankan likuiditas perbankan. Kalau rata-rata bank himbara tidak ada masalah, Pak. Ini kan rata-rata bank daerah dan BPR yang ada bermasalah seperti itu dan beberapa bank swasta seperti itu. Saya rasa secara pribadi sih karena ini masih bergulir ya persoalan PP-nya juga baru diteken beberapa hari kemarin. Mudah-mudahan sampai sekarang menurut BI belum ada yang mengajukan likuiditas perbankan itu karena ini baru kesiapan pemerintah, Mbak. BI menyiapkan kurang lebih 305 triliun untuk SBN yang disediakan. Kalau ada bank-bank bermasalah menyiapkan SBN, sampai hari ini juga belum ada bank yang mengajukan itu, gitu loh, seperti itu, Pak. Baik pun ke BI maupun ke OJK seperti itu. Selain likuiditas nih, urgensinya apa ya, Pak? Karena kan tadi dikatakan juga sebenarnya posisinya kalau himbara kan aman begitu rata-rata ya. Kalau dari sisi urgensinya apa kalau rata-rata memang terlihat aman kondisi likuiditas saat ini? Urgensinya kita persiapan, Mbak. Ini persiapan, kita melakukan persiapan secara matang yang dilakukan oleh pemerintah. Kita nggak tahu sampai kapan berakhirnya COVID ini, sampai kapan pandemi ini berakhir. Maka pemerintah melakukan antisipasi untuk dunia perbankan ini adalah yang paling penting itu likuiditas.